Subhanahu wa taala bahwa ananda ela neka lakuna neka akan memasuki kehidupan yang baru. Yang nomor dua on do'ana, karena bagaimanapun juga kehidupan masa lajang sareng masa masa menikah neka beda. Beda ada berbeda. Lain karena pasti ada hal-hal yang tidak pernah disangka sebelumnya. Para hadirin, manusia nega akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu buaki Allah nega mengeluarkan kita semua akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Terbula panjenengan nega keluar dari kandungan ibu siapapun la ta'lamuna syai'a tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dari kondisi yang tidak tahu apa-apa tersebut, lalu Allah sedikit demi sedikit memberikan karunia, memberikan rahmatnya. Pertama Allah memberikan pendengar sam'ah, pendengaran. Anak kikeni mulai umur senapa areh, 2 minggu mulai bisa mendengarkan suara-suara yang datang dari luar. Lalu kemudian mulai pun lahir pun bisa ngeding. Terus beberapa hari kemudian wal absor, lalu Allah membuka matanya sehingga anak tersebut melihat. Yang tak oning panapa, namun bisa nengalin. Neku pak, neku embuk, tapi tak oning negasera, hanya bisa merasakan wal afidah. Lalu baru kemudian Allah mengaruniakan, membuka hatinya sehingga bisa merasakan riatang pak, riatang embuk. Karena setiap hari saya nyosoy nengkok dia berarti tangguh, hanya bisa merasakan. Lah, terus sesuai sareng berjalannya waktu, anak ini akan semakin meningkat. Tidak hanya pendengaran dan penglihatan, tapi yang paling penting hatinya akan meningkat. Memang anak-anak kini kan kebanyakan egois, mementingkan diri sendiri. Kenapa? Bareng kancana dak remajarana irpu. Kancana nangis, Dina makin nangis, nggak mau tahu. Temennya nangis nggak mau tahu. Nah, tapi ketika barangnya dia diambil dia nangis. Jadi tak bisa merasakan dek remah tentang mainan saya kalah bentang kancah. Tidak bisa merasakan. Saya penting engkau puas, saya penting apa yang saya inginkan dapat terlaksana, dapat terpenuhi. Nah, semakin berjalannya waktu, anak-anak semakin beranjak dari mulai masuk usia TK, mulai mendapatkan pendidikan, bagaimana akhlak, mulai ngaji, diperkenalkan bagaimana akhlak, bagaimana kita sebagai umat manusia harus beriman kepada Allah, terus diajarkan. Makanya kita ngerti, tapi pun mulai diajarkan bagaimana akhlak yang baik. Sampai sekolah, pemondok, sampai universitas macam-macam. Lalu tiba pada saatnya dia harus menikah. Lah, ketika menikah, ilmu yang didapat mulai kikian ini akan menjadi modal. Tapi semua itu hanya teori. Makin anak-anak kuliah sampai nang fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan, atau fakultas pendidikan bahasa Inggris, pendidikan apa, mereka semua hanya teori. Ketika masuk ke dalam rumah tangga, ke sebuah bangunan yang bernama rumah tangga, ini kadang-kadang terkerjat, ternyata tidak sama. Teorinya seperti ini, tapi prakteknya tidak seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi, sangat menghargai kepada orang yang mau menikah. Katanya apa? Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang banyak mengatakan bahwa barang siapa yang menikah berarti dia sudah menyempurnakan separuh dari keberagamaannya, separuh dari ibadahnya. Nah, ini penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kangge orang seporan menikah. Nek mantena coba nggih. Coba. Jadi anak sampean kok Jawa Madura. Agak ngerti percuma bahasa Jawa mawon nggih. Nah, jadi napa
Allah Subhanahu wa taala menghargai. Kenapa Allah menghargai? Karena orang ini sudah mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Napa menjauhi larangan Allah? Kodrate menungso niku lek wong lanang seneng nang wong wedok. Wong wedok seneng nang wong lanang. Nah, kodratnya manusia sama, semakin dewasa dia mempunyai hawa nafsu yang harus disalurkan. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, nikah niku gampangane napa artine hadis niku ibadah sing paling enak. Oleh ganjaran dawuh Kanjeng Nabi. Nikah niku oleh ganjaran, menyutubuhi sang istri mendapat pahala, mencium istri mendapat pahala. Nyeding mawon pun angsal ganjaran. Terus para sahabat ngeliat kok saged Kanjeng Nabi, wong barang enak kok angsal oleh ganjaran. Nggih, nek panjenengan kengken tangi dalu jam setunggal jam kali kengken tahajud. Lalu ternyata panjenengan saestu sholat tahajud angsal ganjaran niku pantes karena abot tangi dalu niku abot sehingga dapat pahala penghargaan yang besar itu wajar. Tapi niki urusan barang enak tapi kok angsal ganjaran. Terus dawuh Kanjeng Nabi ana apa jawabe? Ngene lho maksudnya. Nek amit kalau kemaluan zakar niki Mas Heryono niku nggih lek pun nikah nggih Mas Zakari Mas Heryono ditaruh di farjinya bukan istrinya apakah bukan dosa? Dosa ageng minal kabair, zina niku minal kabair, zina niku salah satu dosa yang sangat besar. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zina. Dosa besar. No maling ngerusak rumah tanggane wong, waduh dosa besar. Loh, ini kalau diletakkan zakarnya Heryono ditaruh di farjinya orang lain, apakah dosa? Dosa besar. Nah, karena dia menghindari itu, lalu dia meletakkan zakarnya ke farjinya Ela Nur Aini. Nah, disinilah penghargaan Allah Subhanahu wa taala diberikan, disinilah pahala yang sangat besar. Karena menghindari dosa yang besar, maka dia mendapatkan pahala yang juga besar. Lah niki kuasane Allah Subhanahu wa taala, mangkane lek wonten tiyang mboten purun nikah niku aneh. Nggih. Wonten ten mriki. Nggih. Wonten nggih. Berarti nggih mugi-mugi mboten wonten nggih. Aneh karena dikei barang enak kok gak gelem. Barang enak oleh ganjaran. Nah, itu urusan yang satu. Tapi memang dalam rumah tangga ini masalahnya pelik memang. Dalam kehidupan nek dipikir akal niku ruwet. Aku penghasilane 500.000, lek aku nikah dibagi wong loro, wong aku 500.000 sak wulan gak cukup. Apa maneh wong loro? Apa maneh kok lek duwe anak, apa maneh anake kembar telu. Waduh tambah ruwet. Kalau dipikir seperti itu. Tapi percayalah dengan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang ada di atas bumi ini kecuali Allah sudah menentukan rezekinya. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dengan keyakinan seperti itu, maka kula panjenengan mau nikah. Dan ternyata pada prakteknya tiang sing kuliah ten Fakultas Ekonomi sampai S2 niku secara pemahaman ekonomi niku lek arto 500.000 lek damel piyambak telas berarti untuk orang dua berarti tiap orang harus mendapatkan 250.000. Tapi pada prakteknya subhanallah boten kados ngoten. Pada prakteknya sing 500 wau boten cukup atau pas-pasan damel piyambakan tapi tiang kali ternyata cukup. Pun jenengan hitung-hitung pun penghasilan panjenengan pinten lalu hitung pengeluaran pinten nomor kinten-kinten banyak. Saya yakin dari kita akan loh tekon ndi ya padahal duitku sakmene oleh cuma 20.000 gawe blonjo sakmene kok cukup gawe jajane anak ono ae gawe bojo pengin bakso tuku ya ono padahal untuk bakso satu hari 10.000 lek tiyang kali 20.000 untuk jajane anak satu hari 1.000 katakanlah 5.000 wonten sing 1.000 ping kali dosa ping 200.000 tapi ternyata alhamdulillah diparingi cukup kali Allah. Maka
Napa kuncine? Karena kula panjenengan sampun nderek aturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjine Allah dalam Al-Qur'an, sinten tiyang sing takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah pasti akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Niki janjine Allah, sanes yaj'alu tapi yaj'al. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Saya kurang yakin, nggih masalah sing gampang, lek masalah rezeki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ditegesaken malih kali Allah dan Allah pasti akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, niki inilah para hadirin modal takwa kula panjenengan sedaya sehingga matematika menungso niki kita simpulkan bahwa tidak sama dengan matikane Allah Subhanahu wa taala. Kados kula panjenengan nggada wau 500.000 dibagi loro 250. Tapi jenengan sedekah ten anak yatim, ten fakir miskin, pembangunan masjid, pembangunan mushola, jenengan kasih aku duitku sakmene wis bismillah aku tak ngekeki 10.000 sing 20.000 tak cekele. Lho niki pun kuatir dengan barokah sedekah jenengan yang menurut matematika tinggal 20, janji Allah yang 10 ini akan dibalas minimal 10 kali lipat. Pun jenengan harus yakin itu. Dan kula sering ngalamin itu ketika pepet sedekah mawon. Masih pun arto kepepet sedekah. Dengan sedekah itu masya Allah ada rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah niki para hadirin, maka pernikahan ini menjadi ibrah, menjadi napa nggih? Menjadi pengingat bagi kita bahwa urip niki pun kuatir. Sedaya niku akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita patuh, tunduk, loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek kula panjenengan nurutan Allah, jok kuatir. Niku pun janjine Allah. Sami kados anak, nak awak pokok nurut nang aku, kon njaluk opo ae pokok aku ono tak tukokno. Tapi lek kon gak nurut nang aku, masih aku ono dhuwit, gak kira tak tukokno. Nah demikian juga Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang patuh, yang mengikuti aturannya, Allah tidak segan-segan memberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan hikmah pernikahan ini kita akan tersadarkan, mugi-mugi iman kula panjenengan semakin dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita terhadap takdir, keyakinan kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semakin kuat, semakin kokoh keyakinan kita. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa Allah lah yang mengatur segala-galanya sehingga kalau kita ikut pasti Allah akan mengatur kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terus ayat niku wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh mempelai, kedua mempelai juga sahibul farhah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan keberkahan baik dalam keadaan yang menyenangkan maupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Barakallahu laka wa baraka alaika. Dan mudah-mudahan mereka berdua menjadi jodoh dunia akhirat. Mugi-mugi diparingi dijadikan keluarga yang harmonis, penuh dengan sakinah, ketenangan, mawaddah, rasa cinta dan selalu tumbuh kembang rasa kasih sayang, rahmah di antara mereka. Mudah-mudahan Allah akan memberikan dari mereka akan lahir anak-anak yang sholihin sholihat, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan sakit kula aturaken kurang lebih nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.